Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video pembelajaran PT Lenkor. Kali ini kita akan membahas tentang CSS. Pertama, kita akan membahas konsep dasar CSS. Apa itu CSS? CSS adalah merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Untuk kepanjangan dari CSS itu sendiri adalah Cascade Style Sheet. Dengan CSS, kita dapat mengatur layout, tata letak, warna, font, garis, dan lain-lain. CSS pertama kali diperkenalkan oleh Akon Yum Lee pada tahun 1994. Variasi atau versi CSS. Sejak awal diperkenalkan, CSS memiliki beberapa variasi. Yang pertama adalah CS1. CS1 adalah versi pertama yang dirilis pada tanggal 17 Desember 1996. Yang kedua ada CSS2. CSS2 sendiri adalah versi dari CSS yang dirilis pada bulan Mei 1998. Dan inilah versi kedua dari CSS. Selanjutnya ada CSS 2.1 yang dirilis pada tanggal 7 Juni 2011. Selanjutnya ada CS3 yang dirilis pada tahun 2012. Dan terbaru ada CSS4 yang masih dalam tahap pengembangan. Dan perbedaan dari setiap versi itu adalah ada sebuah penambahan dan pengurangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kode atau sintaks dasar CSS. Struktur kode CSS itu sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada selektor, yang kedua ada blok deklarasi, yang ketiga properti dan nilainya. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah gunaan CSS dengan menggunakan struktur CSS yang kita bahas sebelumnya. Pertama, kita akan membuat sebuah selektor. Secara definisinya, selektor itu adalah elemen dari codingan HTML yang kita buat pada saat kita membuat codingan HTML itu. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah selektor dengan nama H1. Nah, kan itu ada error tuh. Berarti kita harus melengkapinya dengan buat sebuah blocks. Nah, kan ada error tuh di codingan CSS-nya. Berarti kita harus melengkapinya dengan sebuah blok deklarasi. Cara membuat blok deklarasi itu caranya adalah dengan membuat tanda buka kurung awal seperti ini. Setelah itu, kita akan menambahkan sebuah atribut di dalam blok deklarasi tersebut. Misalnya itu, kita akan menambahkan sebuah warna pada teks A1 tersebut dengan nama color. Dan nama dari color tersebut adalah kita misalkan dengan warna aqua. Lalu setelah kita membuat codingan bagian CSS-nya, kita tinggal men-save-nya saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penempatan CSS. Penempatan CSS itu sendiri terdiri dari 3 metode atau cara. Cara yang pertama itu adalah CSS inline. Jadi CSS inline ini adalah cara untuk menambahkan atribut CSS ke dalam sebuah tag pada HTML. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus membuat tag HTML terlebih dahulu. Misalkan tagnya itu tag P. Dan setelah itu kita akan menambahkan sebuah kata di dalam tag P ini dengan kata star. Nah, setelah itu kita misalkan kita menambahkan font size-nya. Misalnya kita ingin menambahkan font size-nya itu 100 px. Lalu kita harus menambahkan sebuah kata agar terlihat dari atribut CSS-nya itu.
Misalnya namanya adalah mobil. Lalu kita membukanya pada outer in browser ini. Nah, sebelum itu kita tuh harus mengklik kanan terlebih dahulu di dalam file codingan. Nah, sudah ada kan outputnya. Selanjutnya adalah CSS internal. CSS internal itu adalah cara untuk menambahkan atribut CSS itu pada bagian head. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita membuat sebuah tag HTML-nya lagi. Misalkan kita membuat tag H1. Lalu setelah itu kita harus menambahkan text style di bagian head. Di dalam text style ini kita menambahkan tag H1. Cara itu adalah seperti ini. Pertama kita harus mengetik H1 terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan membuat blok deklarasinya. Sama seperti cara pada saat mengetahui itu dari HTML sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebuah atribut dari CSS. Misalkan atributnya itu adalah color. Atribut color ini berguna untuk menambahkan sebuah warna pada teks HTML. Misalkan warnanya adalah blue atau biru. Kemudian kita save. Oh ya, kita belum menambahkan teksnya. Misalkan teksnya itu adalah mobil Innova. Lalu kita akan melihat outputnya. Nah, outputnya sudah kelihatan. Berikutnya adalah CSS eksternal. CSS eksternal itu adalah menambahkan CSS-nya pada sebuah file yang berekstensi CSS. Sebelum itu, kita harus membuat file CSS-nya terlebih dahulu. Nah, kebetulan saya membuat file CSS-nya dengan nama style CSS, maka kita langsung menambahkan file CSS itu ke dalam HTML kita. Caranya seperti ini, berikut ini. Kita harus menambahkan tag link pada bagian head. Nah, setelah itu di bagian href-nya itu kita menuliskan nama file CSS yang telah kita buat sebelumnya. Lalu di sini saya mengetik nama CSS karena itulah file CSS saya yang telah saya buat. Nah, setelah itu alangkah baiknya kita membuat sebuah tag HTML terlebih dahulu. Nah, dan sekalian saya langsung menambahkan teks pada tag H4 ini, misalkan mobil Audi. Lalu kita save, dan setelah itu kita langsung saja menambahkan CSS pada tag H4 ini. Selanjutnya kita tuliskan H4. Lalu setelah itu kita menambahkan blok deklarasinya dan kita langsung saja menambahkan atribut color. Dan colornya adalah azure. Lalu setelah itu menambahkan font size.
Misalnya font size-nya itu adalah 150 px. Nah, sekarang kita tinggal menjalankan codingan HTML yang sudah kita buat. Nah, seperti inilah output dari CSS eksternal. Nah, kebetulan outputnya tidak kelihatan karena warnanya itu kurang cocok ya dengan background halaman HTML ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang HTML div dan CSS selector. Pertama, kita akan membahas tentang HTML div. Secara definisi, HTML div ini adalah sebuah tag yang mendefinisikan tentang division atau section di dalam HTML dokumen itu sendiri. Selain itu, HTML div ini digunakan sebagai kontainer untuk elemen HTML, digunakan untuk memodifikasi CSS dan JavaScript. HTML div ini sangat mudah digunakan untuk kelas atau atribut ID. Konten apapun bisa dimasukkan ke dalam HTML div ini, seperti atribut konten class, konten ID, bahkan konten style yang kita coba pada materi sebelum. Bahkan konten style yang telah kita coba pada HTML inline, internal, dan eksternal sebelumnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang CSS selector. Di dalam CSS ini, selector adalah sebuah pola yang digunakan untuk memilih elemen apa yang kamu inginkan. Nah, dan inilah jenis-jenis selector ini. Misalkan selector class, berarti kegunaan dari selector class ini adalah pilih semua elemen dengan kelas intro. Kenapa di kelas ini berisi kata intro? Karena di dalam contohnya intro itu telah didefinisikan sebagai kelas. Nah, selanjutnya ada selector ID. Selector ID ini digunakan untuk memilih semua elemen dengan ID first name. Kenapa di dalam ID ini ada kata first name? Karena first name itu jelas definisikan dengan ID pada codingan HTML. Selanjutnya ada selector elemen lebih besar daripada elemen. Selector ini digunakan untuk memilih semua elemen P, di mana turunan P ini memiliki elemen D. Untuk CSS selector ini bisa kalian lihat pada website ini. Nanti website ini akan saya letakkan pada kolom deskripsi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan dari CSS selector yang sudah kita bahas. Kita akan mencoba membuat selector yang elemen lebih besar dari elemen tadi. Nah, kita akan mencoba untuk membuat kelas hero lebih besar dari kelas P. Nah, setelah itu kita akan mencoba memasukkan atribut ke dalam hero lebih besar dari P ini di dalam blok deklarasi. Kita misalkan coba untuk menambahkan atribut font size. Misalkan 150 px. Nah, sekarang kita sudah bisa menambahkan atribut ini ke dalam selector hero lebih besar dari P ini. Nah, sekarang kita akan membahas skala prioritas CSS atau lebih simpelnya itu prioritas CSS. Secara penjelasannya, CSS ini memiliki aturan tertentu tentang kespesifikan selector atau prioritasan selector, yaitu ketika sebuah properti dari CSS saling menimpa satu sama lain. Selector yang paling spesifik lah yang akan menang. Aturan kespesifikan CSS dihitung menggunakan formula 4 digit. Contohnya 0,1,0,0. Perhitungannya sama seperti hitung-hitungan kita sehari-hari, di mana 0,1,0,0 lebih besar dari 0,0,1,5, atau agar lebih mudah, nilai 0,1,0,0 bisa ditulis menjadi 0,100 dan nilai 0,0,1,5 menjadi 0,015. Berikut inilah nilai CSS specificity untuk selector di dalam CSS. Yang pertama, setiap elemen tag selector bernilai 0,0,0,1. Setiap kelas selector atribut selector bernilai 0,0,1,0. Setiap ID selector bernilai 0,1,0,0.
Setiap inline style bernilai 1,0,0,0,0. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk melihat atau membuktikan skala prioritas dari CSS ini. Pertama, kita akan mencoba membuat sebuah section. Kita misalkan ID-nya itu adalah paragraf. Setelah itu kita membuat sebuah tag div. Kemudian kita akan menambahkan sebuah kelas yang bernama kata. Kemudian kita mencoba membuat sebuah tag p. Nah, di dalam tag p ini kita akan mengisi sebuah style atau atribut style. Kita misalkan style itu kita isi dengan tag. Tag itu kita coba sebesar 20 px. Sesudah itu kita akan mencoba membuat sebuah kata. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah codingan CSS untuk bagian section ini. Nah, sekarang kita membuat codingan sectionnya sesuai dengan ID-nya. Kita akan menuliskan dengan nama paragraf. Misalkan paragrafnya itu memiliki background color. Kita misalkan warna itu adalah Alice Blue. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat codingan di bagian kelasnya. Kelasnya itu yang bernama kata. Jadi kita buat dengan tanda titik kata. Lalu kita isi bagian kata ini dengan atribut, yaitu font size. Sudah 30 aja. Setelah itu kita menambahkan atribut CSS di bagian P-nya. Kita misalkan atribut di dalam P-nya itu dengan nama color aja. Black aja. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melihat outputnya dengan mengklik open in other browser, lalu kita klik home. Nah, setelah outputnya, sorry teman-teman, karena kita harus mengganti, kita harus menambahkan sebuah atribut lagi nih di tag p-nya agar terlihat skala prioritas itu. Nah, teman-teman, seperti inilah outputnya. Tapi kita seberapa pengaruhnya dari prioritas CSS tersebut. Maka dari itu, saya akan mengganti codingan di tag p yang bagian style ini menambahkan dengan color. Misalkan colornya black aja. Lalu save. Setelah itu kita akan merefreshnya lagi. Nah, ini sudah terlihat seberapa pengaruhnya dari skala prioritas dari CSS tersebut. Nah, terbukti di bagian inline ini lebih besar pengaruhnya daripada kelas ID maupun bagian P di dalam codingan CSS sebelumnya. Dan terus codingan di dalam inline ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang font and text styling. Font and text styling ini adalah sebuah metode atau cara untuk mengatur sebuah huruf atau kata atau bahkan kalimat pada CSS. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengatur jenis fontnya.
Misalkan kita ingin mencoba untuk mengubah bagian H1 ini atau teks pada H1. Misalkan kita ingin merubah jenis fontnya, atributnya adalah font family. Misalkan font family-nya itu adalah Lucida Sans. Nah, terus save. Sekarang kita akan menjalankannya di file codingan HTML kita. Nah, sudah berubah nih jenis font dalam kata mobil Innova ini. Karena kata mobil Innova ini adalah jenis H1. Dan H1 sudah kita ubah jenis fontnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang text styling. Text styling ini adalah cara untuk kita memodifikasi mulai dari warna, ukuran teksnya, dan sebagainya. Di sini saya akan membahas tentang cara merubah warna dan cara merubah ukuran dari teks itu. Misalnya saya ingin merubah warna dan ukuran teksnya di bagian H1 ini. Untuk warna itu kita memakai atribut color. Misalkan warna itu adalah shaded blue. Dan sekalian saja kita akan merubah ukuran dari kata-kata yang ada di H1 itu dengan menggunakan font size. Misalnya itu kita ingin merubah dengan ukuran large, dan langsung saja kita melihat di bagian outputnya. Maaf, seharusnya kita lebih baik ukuran dari kata mobil Innova ini sebaiknya diperbesar. Misalkan saya ingin merubah menjadi Dr. Specs. Nah, seperti inilah ukuran yang saya inginkan. Dan ukuran dari kata mobil Innova ini menjadi lebih besar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang CSS Positioning. CSS Positioning ini adalah sebuah metode atau cara yang ada di CSS itu digunakan untuk merubah posisi dari sebuah objek, baik berupa warna, bentuk, dan sebagainya. Misalkan saya ingin merubah posisi dari teks yang ada di tag H4 ini. Saya ingin mengubahnya dari marginnya. Jadi margin itu terdiri dari margin top, margin left, margin bottom, dan margin right. Sekarang saya ingin merubahnya di bagian margin right. Margin left dulu, karena posisi teksnya itu berada di kiri. Jadi kegunaan dari margin left ini adalah untuk menggeser teks itu ke arah kanan atau semakin menjauh dari arah kiri layar pada output. Nah, saya ingin mengubah sebesar 50 px. Dan setelah itu saya ingin berubah pada tag alginnya. Jadi tag algin itu adalah cara untuk mengubah posisi teks juga, tapi cara untuk perubahan lebih dipermudah gitu menurut saya. Jadi saya ingin merubah menjadi center aja. Saya ingin berubah color dari lampu ini karena warna itu sama dengan layar. Jadi saya ingin memilih warna yang berbeda dari layar, dan jadi saya ingin berubahnya menjadi warna biru. Lalu kita save, lalu kita langsung ke outputnya. Nah, di sini kata dari mobil Audi ini telah berubah karena mobil Audi ini termasuk ke dalam H4. Nah, terakhir teman-teman kita akan membahas tentang CSS background. Jadi CSS background ini adalah sebuah metode atau cara di dalam CSS untuk memberikan background di dalam output codingan HTML kita. Saya contohkan untuk memberi background di seluruh codingan HTML dengan cara mengetik tanda bintang. Jadi kegunaan tanda bintang ini adalah memberikan efek berupa atribut ke semua halaman codingan HTML kita di bagian outputnya. Terlebih dahulu saya akan mengetik margin 0 dan padding 0. Lalu kita akan memberikan background berupa warna dengan menggunakan background color. Misalkan saya ingin memilih background berupa warna coral.
Setelah itu kita akan melihat outputnya, dan seperti inilah hasilnya. Nah, bukan cuma warna saja ya, tetapi kita bisa menambahkan backgroundnya berupa. Nah, sekarang saya sudah menambahkan fotonya. Jadi, kita menggunakan atribut berupa background image. Lalu kita tinggal menambahkan link dari foto yang telah kita dapatkan. Dan kita tinggal mempaste link dari foto yang telah kita dapatkan. Oh, sorry. Nah, setelah itu kita akan melihat outputnya. Jangan lupa save dulu ya. Oh, sorry belum. Oh, maaf teman-teman. Jadi kita harus menambahkan URL terlebih dahulu di dalam kata background image ini. Nah, dan langsung saja kita melihat outputnya. Jangan lupa save dulu ya. Dan seperti inilah outputnya. Maaf kalau berantakan ini backgroundnya, karena saya hanya ingin menampilkan bagian output dari gambar itu saja, dan saya tidak memperkirakan ukuran dari gambar tersebut. Nah, teman-teman, sampai di sini untuk pembahasan CSS-nya. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di video berikutnya.